Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhajir Muhammad Channel, media edutainment. Di sini kita bisa berbagi semua hal tentang pendidikan dan demi kemajuan pendidikan. Oke, sobat-sobat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat media pembelajaran melalui Google Site. Namun sebelumnya, mohon kesediaannya pada teman-teman semuanya untuk subscribe, like, and share channel YouTube ini agar dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Oke teman-teman semuanya, apa itu Google Site ya? Ya, Google Site itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat situs web pribadi, kelompok, personal, maupun korporat. Google Site juga merupakan cara yang paling mudah untuk membuat informasi yang dapat diakses oleh siapapun yang membutuhkan cepat dengan mengakses up to date. Google Site merupakan layanan web hosting gratis yang disediakan oleh Google. Kita dapat membuat sebuah web yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan internet. Termasuk dalam hal ini kita akan menggunakan Google Site ini sebagai web media pembelajaran, web yang menyediakan materi-materi pembelajaran baik berupa tulisan maupun berupa video. Google Site memiliki banyak fitur, template, dan desain yang menarik yang memudahkan penggunanya. Selain itu, kita dapat menyimpan banyak dokumen dan file-file penting secara gratis di layanan Google Site. Kita juga dapat membagikannya secara online kepada siswa, sehingga siswa atau orang tua mungkin akan diberikan kemudahan mengakses materi-materi kapan saja, di mana saja, dan dari mana saja dengan catatan dapat akses internet. Nah, kelebihan Google Site itu disimpan di domain Google sehingga mesin pencari mudah mengindeks halaman web yang telah dipasang. Kemudian dapat diakses menggunakan banyak gadget, menyediakan banyak informasi yang kita butuhkan, tidak ada dukungan script dan iframe pada Google Site sehingga lebih aman dari script yang berbahaya. Layanan gratis dari Google. Kemudian mudah dibuat, gratis penyimpanan online 100. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja bagaimana cara membuat Google Site sebagai media pembelajaran. Yang pertama, tentu kita buka browser. Saya sarankan menggunakan Chrome ya. Nah, yang pertama kita ketik Google Site. Boleh, kemudian kita Google Site sign in. Nah, yang pertama, jika sudah dalam kondisi seperti ini, kita di sini ada template yang sudah disediakan. Teman-teman semuanya bisa mengambil salah satu dari template ini atau memilih membuat kosong ya, atau template yang baru, atau membuat sendiri desainnya. Nah, coba kita buka yang baru ya, dengan ini kosong. Oke. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ada ini boleh kita next atau kita skip saja ya. Nah, kita udah oke. Dan di sini kita akan diminta memasukkan atau menulis judul halaman website kita. Misalnya ini kita tulis apa nih? Kelas apa nih? Boleh apa saja lah ya. Boleh saya tulis ruang misalnya pelajarannya akidah akhlak deh. Ruang akidah akhlak. Nanti boleh dengan judul apapun itu, misalnya per kelas atau per mapel, itu bisa kita bedakan. Nah, ini bisa kita setting, bisa kita tarik, besar kecilkan, atau cukup dengan ini saja tidak masalah. Nah, kemudian langkah berikutnya, karena ini adalah media untuk pembelajaran ya, kita membutuhkan beberapa page ya. Ini halaman muka atau home-nya. Kemudian kita tambahkan lagi beberapa halaman baru. Misalnya di sini kita tambahkan boleh silabus gitu ya. Silabus bisa tambahkan nanti yang berkaitan dengan silabus. Mungkin di situnya ada KD, bisa kita masukkan di sini. Dan kita tambahkan materi.
materi. Nah, kemudian kita tambahkan setelah materi penilaian. Setelah penilaian kita tambahkan mungkin yang terakhir apa, kehadiran ya, bisa kehadiran kita tambahkan di sini. Kalau kita ingin mengecek kehadiran siswa atau kita meminta siswa untuk mengisi daftar hadir, di sini juga bisa. Satu lagi mungkin meeting. Nah, mungkin ada sekolah yang membuat jadwal meeting di era pandemi ini, sehingga nanti kita bisa tambahkan linknya di sini. Oke, yang pertama kita materi kita bisa, dalam materi ini kita bisa tambahkan subbab ya, kita tambahkan sub halaman. Misalnya bab 1 kita buat lagi misalnya bab 2 dan seterusnya ya. Nanti silahkan sobat teman-teman semuanya tambahkan seperti apa boleh. Kita contoh masukkan materi di bab 1 atau bagaimana cara mengisi ruang slide yang masih kosong ini. Yang pertama coba kita langsung ke materi di sini ya. Materi. Kita masuk ke sisipkan. Di sini ada beberapa, ini ada kotak teks, ada gambar, ada sematkan, ada drive. Dan sini ada gambar atau tata letak, ini kita bisa tambahkan gambar dengan posisi-posisi seperti ini. Ini gambar 1, ini ada 2 gambar, ini ada 3 gambar. Terserah Bapak teman-teman semuanya bebas dengan template-nya seperti apa. Ini di sini ada teks yang dapat diciutkan biar nanti judul atau naskahnya tidak terlalu besar. Ini ada daftar isi, ada cursor gambar, ini gambar yang bisa dislide-kan, dibuat slide-nya. Nanti kalau kita tambahkan gambar banyak di sini nanti bisa dalam bentuk slide seperti foto, album foto ini. Ada tombol, nah ini banyak ya, nanti teman-teman bisa dicek satu-satu. Yang pertama kita mau masukkan bab 1 dulu nih. Bab 1 akidah akhlak kelas 7 deh. Oke, ini saja. Ini bisa diakses. Nah, sudah dapat bukunya. Ada materinya. Contoh kita masukkan materi ya, bab 1. Bab 1 itu apa nih? Ini ada gambar apa nih? Apa nih ya? Keunikan pesantren akidah Islam. Judulnya akidah Islam. Oke, kita bisa tambahkan di Google Sheet ini judul ya. Di sini misalnya judul materinya bab 1. Kita mau pakai yang mana? Pakai yang ini saja boleh, atau mau pakai yang ya ini saja ya, akidah Islam. Kita tambahkan ini contoh ya, nanti mungkin tidak perlu banyak, saya kasih contohnya, saya sedikit saja. Kemudian nanti teman-teman silahkan dieksplor sendiri di rumah. Ini saja mungkin cukup. Nah ini materinya yang sudah kita masukkan di site kita. Kita rapikan dulu tulisannya. Sudah, ini bisa ditebalkan, bisa dimiringkan teman-teman semuanya. Tebalkan, miringkan misalnya, atau font ini ukuran fontnya juga bisa kita besarkan. Misalnya kita buat seperti ini biar lebih besar. Nah, ini sudah. Nah, ini materinya di sini kita bisa, kalau klik nanti akan kelihatan di sini. Nah, kita juga bisa tambahkan di sini ya, gambar apa nih? Akidah Islam. Misalnya gambar apa? Belajar di pondok pesantren ya. Tadi seperti gambar di bukunya. Nah, ini ya.
kita bisa cara menyisipkan gambar itu bisa begini. Kita sisipkan gambar di sini, sisipkan nih, kita pilih gambar di sini nih. Ini ada gambar nih. Kita pilihkan gambar. Gambar mau yang mana? Atau sematkan modelnya boleh. Kita masukkan gambar, oke, pilih. Nah, kita pilih. Jadi ada beberapa cara ya masukkan gambar. Bisa upload ini dari komputer. Ini dari komputer. Kalau kita klik yang pilih, itu bisa kita cari di internet langsung. Bisa di Google Drive lah, drive-nya, atau kita bisa ambil URL-nya dari gambar yang kita dapatkan misalnya, atau kita langsung telusuri dari internet juga bisa. Misalnya belajar di pondok pesantren. Nah, ini ya gambarnya. Kayaknya kurang relevan gambarnya nih. Nah, ini mungkin nih. Gambarnya hanya sedikit teman-teman. Ya, bisa misalnya kita ambil ini deh. Ya, 1 atau 2 itu bisa kita sisipkan, misalnya 2 ya, kita atur sekalian. Atau ini 3. Ini kita atur gambarnya posisinya. Nah, gambarnya nanti kan seperti ini. Ini masih bisa kita atur, geserkan misalnya seperti ini. Atau kita besarkan juga bisa, tinggal tarik saja kalau mau kita besarkan. Nah, atau bahkan kalau mau kita hapus pun bisa. Kita hapus, sini tinggal klik gambarnya, kita hapus. Mau kita pindah posisinya juga bisa teman-teman. Ini tinggal tambah ke atas, tarik ini ya, nanti atau ini. Nah, nanti begini gambar posisinya. Kemudian kita juga bisa menambahkan video dari YouTube. Sisipkan, klik YouTube di sini. Nah, misalnya apa? Akidah Islam, pengertian atau definisi mungkin gitu ya. Jadi nanti bisa begini. Nah, ini bisa kita tambahkan, misalnya kita pilih ini, klik ini, pilih. Nah, itu ada. Bisa kita tambahkan video yang lain, misalnya akidah Islam. Ini klik. Nah, bisa kita susun seperti ini. Materi kita sudah tersajikan, ada materinya, ada gambarnya, ada videonya, dan kemudian ini bisa kita kirim kepada siswa. Nah, sebelum kita kirim kepada siswa, kita harus publikasikan dulu. Klik di publikasi, tulis alamat web, misalnya ini ya. Ya, nama, untuk nama bebas, kita bisa pilih apa saja. Langsung kalau sudah kita publikasikan, misalnya saya gini, kelas akidah akhlak 7. Oke, kalau sudah disetujui kita publikasikan. Nah, kalau sudah terpublikasikan begini, berarti pada dasarnya website kita sudah siap untuk dilihat. Oke, coba kita lihat. Kita perhatiin jauh dulu. Nah, ini website kita kalau dilihat dari website dari laptop. Kalau dilihat dari HP itu nanti akan tampil seperti ini. Nah, jadi siswa kira-kira nanti lihat dari sini gambarnya, materinya bisa baca di sini, kemudian YouTube-nya bisa diputar dari sini. Asik ya, jadi siswa bisa belajar di mana saja, kapan saja. Nah, kemudian untuk penilaian, sobat-sobat semuanya bisa masukkan penilaian di sini. Penilaian ini kita bisa masukkan, misalnya kita akan memberikan soal pada siswa melalui Google Site. Nah, kita bisa sisipkan di sini lewat formulir. Namun sebelumnya teman-teman harus buat soalnya terlebih dahulu di Google Form. Nah, ini misalnya soal-soal yang sudah ada di sana. Kalau soal-soal itu sudah dibuat, akan muncul seperti ini. Kita pilih soal yang sudah kita buat, klik. Misalnya kita sisipkan. Nah, maka di sini sudah akan muncul soal. Nah, ini sudah akan muncul soal. Jadi siswa bisa langsung jawab di sini. Kemudian untuk kehadiran juga sama. Teman-teman bisa buat absen terlebih dahulu di Google Form. Nah, nanti tinggal tambahkan di sini. Nah, untuk meetingnya
Meetingnya sama. Ini untuk meeting kita akan membuat ini ya, tombol ya. Jadi teman-teman terlebih dahulu membuat apa? Meet, misalnya Meet. Kita buka Google Meet ya. Kalau pakai Meet atau pakai yang lain juga boleh. Pakai Zoom atau mungkin pakai yang lain. Ini coba nih saya buat pakai Google Meet. Kita buat rapat baru di sini. Kemudian buat rapat untuk nanti, misalnya kita tombolnya klik di sini, tombolnya klik linknya, kemudian kita bawa ke site kita. Nah, kita tekan tombol di sini. Nah, tombol meeting, kita tulis atau virtual meeting, tambahkan linknya di sini, siapkan, sisipkan. Nah, tombol kita sudah siap, kita boleh cek plat hijau. Nah, nanti jika kita akan virtual meeting, kita informasikan pada siswa sesuai jadwal, tinggal minta siswa untuk masuk ke Google Site dan ke halaman meeting, tinggal tekan tombol ini. Maka nanti akan terhubung ke dalam Google Meet. Nah, keren ya, keren. Oke. Nah, kemudian ini sudah selesai nih semuanya nih. Nanti teman-teman bisa edit sesuka hati ininya, bisa kita edit lewat tema di sini. Kita pilih yang sudah ada template-nya. Nah, di sini template-nya kita pilih yang sudah ada, atau mungkin teman-teman mau tambahkan foto di sini, bisa ubah gambarnya dari sini. Nah, pilih gambar dari komputer, pilih gambar dari internet juga bisa. Kemudian kita juga tambahkan logo di sini. Nah, kalau teman-teman sudah punya logo sekolah, logo apa saja nanti bisa diupload di sini. Favicon-nya juga bisa dimasukkan di sini, favicon-nya untuk ganti logo yang di sini. Nah, keren ya. Jadi dengan seperti ini pembelajaran kita di masa pandemi bisa online. Oke, demikian teman-teman edisi berbagi pada siang kali ini. Semoga ini bermanfaat dan kita harus tetap semangat. Yakinlah bahwa kita akan menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.